Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Yusono Faizal, dan nanti akan dilanjutkan oleh Mas Zahril Faid dan Mas Theo Raditya. Eh, yang akan kita bahas yang akan kelompok 8 bahas itu tentang industri pembuatan es kristal. Nah, di sini teman-teman pasti sudah sering mendengar ataupun melihat ataupun merasakan es kristal sendiri. Nah, yang saat beli es teh ataupun minuman dingin lainnya. Selanjutnya adalah pabrik es. Nah, pabrik es merupakan suatu unit produksi untuk membuat dan mengolah es dalam bentuk balok. Nah, itu biasa untuk mempertahankan kualitas ikan atau daging, yaitu biasa disebut flake. Dan biasanya pabrik es itu membuat es kristal. Nah, itu tadi yang sering kita jumpai tadi. Nah, instalasi unit refrigerasi atau unit pendingin ini terjadi melalui proses pendinginan atau pembekuan bahan baku air menjadi es. Nah, adapun komponen yang diinstal, antara lain yaitu kompresor, kondensor, receiver, evaporator, brain tank, akumulator, oil separator, agitator, control valve, dan instalasi listrik sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan unit pendingin tersebut. Dari komponen tadi sebagian sudah dijelaskan oleh kelompok sebelum kami. Dari segi teknis, jika seluruh komponen tadi tidak sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan atau salah perhitungan, maka proses pembekuan air menjadi es tidak tercapai atau memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak efisien. Karena itu penentuan perhitungan dan verifikasi teknik harus signifikan, harus tepat. Setelah itu akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mesin pembuat es kristal atau biasa kita sebut es tabung. Nah, kita sering menjumpai es kristal ini pada es teh, kemudian es jeruk di wedangan-wedangan maupun angkringan. Nah, bentuknya berbentuk tabung, kemudian ada bolong di bagian tengahnya. Nah, ini bagaimana cara pembuatannya? Nah, ini pembuatannya adalah menggunakan mesin pembuat es kristal. Nah, bagian utama dari mesin ini adalah generator es, kemudian kapal shell dan tabung vertikal. Nah, tabung vertikal ini berada pada dalam ini mesin membuat es kristal ini. Jadi isinya tabung-tabung vertikal. Nah, yang dikelilingi oleh tangki air. Nah, distributor ini khusus di bagian atas setiap tabung. Nah, distributor, water distributor ada di sini. Nah, untuk mengatur atau mengontrol pasukan air spiral yang merata di bagian dalam tabung. Nah, untuk mengatur air yang ada dalam bagian tabung. Nah, jika air berlebih, maka airnya akan dikumpulkan pada tangki di bawah ini. Nah, pumping tank. Nah, kemudian air akan dipompa kembali ke bagian atas, sini. Lalu es tabung atau es kristal ini terbentuk pada permukaan dalam bagian tabung vertikal. Jadi es tabung ini akan terbentuk pada permukaan tabung vertikal yang ada di dalam sini. Nah, dan diproduksi dalam bentuk silinder berongga kecil berukuran sekitar 50 kali 50 mm dengan ketebalan dinding 10 sampai 12 mm, mohon maaf. Nah, kemudian susunan dari pabrik es tabung ini mirip dengan kondensor shell dan tube dengan air di bagian dalam tabung. Jadi airnya itu masuk dalam tabung-tabung vertikal tadi. Nah, kemudian sementara itu refrigeran atau amonia ini mengisi bagian di antara tabung-tabung tadi. Nah, ini. Jadi airnya ada di dalam tabung vertikal, kemudian refrigerannya berada di antara tabung-tabung vertikal. Nah, mesin ini beroperasi secara otomatis.
pada siklus waktu. Jadi menggunakan siklus waktu untuk menentukan ketebalan es yang akan dihasilkan. Nah, tabung setelah menjadi es, air yang masuk ke dalam tabung vertikal tadi setelah membeku atau menjadi es, maka akan dilepaskan. Nah, dilepaskan menggunakan gas panas. Nah, ini di sini ada tau gas inlet. Jadi biar turun, ini ada gas panas sehingga es ini turun. Setelah turun di sini, maka akan dipotong dengan cutter. Nah, cutter ini akan memotong es menjadi panjang yang sesuai keinginan. Biasanya ini 50 mm. Nah, tetapi ini dapat juga disesuaikan. Nah, kemudian setelah dipotong di sini, pengangkutan ini biasanya sudah menggunakan otomatis, yaitu menggunakan konveyor. Oleh karena itu, seperti di pabrik es serpihan, kemudian operasi permanen dan penyimpanan ini tidak memerlukan upaya manual atau kehadiran operator, seperti itu. Kemudian untuk sistem pembuangan dari pabrik ini menggabungkan penghancur es yang dapat disesuaikan untuk memberikan ukuran partikel es yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya adalah komponen dari mesin pendingin. Nah, komponennya apa saja? Yang pertama ada water inlet atau float. Nah, ini berfungsi untuk mengatur tekanan air yang masuk pada bak penampung pada evaporator. Kemudian yang kedua ada distribution tube. Nah, ini merupakan pipa suplai air untuk mengalirkan air tadi pada evaporator. Kemudian ada water pump atau pompa. Nah, pompa ini berfungsi untuk menyalurkan air dari penampungan menuju ke distribution tube. Nah, di sini water pump ini untuk menyalurkan air yang telah ditampung di sini untuk dipompa ke atas lagi ke water distributor, seperti itu. Kemudian ada purge valve. Nah, ini berfungsi untuk drainase, yaitu untuk menguras air pada penampungan. Kemudian yang kelima ada solid state timer delay. Ini berfungsi untuk mengatur waktu hasil ketebalan es yang diinginkan. Nah, ketika waktunya semakin lama, maka es yang dihasilkan juga semakin tebal. Kemudian ada hot gas valve. Ini berfungsi untuk menyalurkan gas yang dipompa oleh kompresor menuju evaporator untuk memanaskan evaporator. Nah, agar es dapat jatuh ke bak penampung es. Nah, seperti tadi, ketika air di sini sudah membeku, maka jika tidak ada energi panas atau gas inlet ini, gas yang masuk di sini, maka es ini tidak dapat turun. Maka menggunakan aliran panas ini sehingga es ini dapat turun, kemudian dipotong-potong. Nah, kemudian ada check bin switch. Ini berfungsi untuk mematikan mesin apabila es pada penampung sudah penuh. Nah, mesin akan otomatis mati ketika penampungan air di sini ini sudah penuh. Kemudian fan ini atau kipas ini berfungsi untuk membantu kondensor dalam membuang kalor. Nah, fan ini berfungsi pada posisi freeze dan akan berhenti pada kondisi harvest. Nah, fan ini membantu membuang kalor air sehingga air yang masuk pada vertical tube ini dapat membeku atau menjadi es, seperti itu. Kemudian HP switch ini berfungsi sebagai safety apabila tekanan melebihi batas berkisar 450 psi. Kemudian ada high temperature safety, ini berfungsi untuk safety terhadap temperatur yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada tow gas inlet. Nah, ini berfungsi sebagai saluran masuk gas panas untuk harvest tadi, agar si es ini dapat turun. Kemudian terakhir ada cutter atau pemotong hasil es yang telah didinginkan. Baik, nanti setelah ini bisa dilihat videonya terkait di industri bagaimana mesin pembuat es kristal ini bekerja. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja mesin pembuat es untuk memproduksi es kristal. Yang pertama yaitu kondisi mesin. Kondisi mesin akan masuk kondisi freeze atau siap membekukan air ketika kompresor pada mesin es tersebut menyala. Jadi ketika kompresor mesin tersebut belum menyala, mesin es belum masuk
dalam kondisi siap membekukan air. Lalu yang kedua yaitu proses pencetakan es. Jadi sebelumnya ada dua cara ya untuk air masuk ke dalam mesin. Yang pertama yaitu air dari sumber air difilter masuk ke bak penampung, dari bak penampung dipompa menuju mesin. Lalu cara yang kedua yaitu air dari sumber air masuk ke bak penampung, kemudian dipompa melewati filter yang kemudian masuk ke mesin. Sini saya akan menjelaskan yaitu cara pertama. Diawali dengan mengalirnya air yang tersaring dari filter menuju ke bak penampung melalui selang water inlet. Nah, setelah bak penampung ini penuh, maka floating yang ada pada bak penampung ini akan menutup aliran air. Jadi, setelah penuh, aliran air ini akan berhenti. Nah, kemudian air dari bak penampung ini dipompa oleh water pump menuju ke pipa distribusi yang kemudian dialirkan menuju tabung vertikal berbentuk silinder berongga. Jadi nanti akan terlihat di video. Nah, susunan tabung pada mesin es kristal ini mirip dengan kondensor seal and tube dengan air di bagian dalam tabung, dan refrigeran ini akan mengisi ruang di antara tabung. Jadi ada tabung besar dengan ada silinder berongga kecil-kecil di dalamnya. Nah, ini silinder kecil akan diisi air, lalu di antara jarak silinder ini nanti pada tabung besar akan dimasukkan refrigeran. Jadi refrigeran ini mengisi ruang yang akan membekukan silinder berongga yang berisikan air. Silinder berongga tersebut yang berisikan air akan membeku membentuk es kristal. Nah, kemudian ketebalan es ini dapat disetting melalui timer. Jadi semakin lama esnya itu semakin nggak ada rongganya ya jadinya. Jadi padat semua, beku semua, full beku. Seperti itu. Lalu ketika waktunya telah terpenuhi, ketebalan es yang diharapkan akan terbentuk. Lalu untuk yang kelima yaitu proses pemanenan atau harvest ya istilahnya. Ini akan jatuh, jadi dari es yang di dalam silinder berongga ini akan jatuh dengan masuknya gas panas. Jadi setelah refrigeran ini membekukan, akan digantikan oleh gas panas yang masuk melalui tau gas inlet, memanaskan tabung sehingga es yang menempel pada tabung akan sedikit mencair, lalu akan jatuh. Nah, setelah es kristal ini yang jatuh dari tabung, di bawah akan dijemput oleh pemotong, cutter. Jadi ini bisa disesuaikan dengan ukuran yang akan dipasarkan ke konsumen. Jadi ketika es jatuh akan terpotong langsung oleh pemotong yang ada di bawahnya. Seperti itu. Lalu sini ada penjelasan singkat perjalanan es kristal ya. Jadi es sebagai contoh pada sebuah mesin, es kristal ini terbentuk dalam permukaan tabung vertikal, diproduksi dalam bentuk silinder berongga kecil berukuran sekitar 50 mm dengan ketebalan dinding silinder tersebut 10 sampai 12 mm. Nah, susunan pabrik es kristal mirip dengan kondensor seal and tube. Jadi tabung-tabungnya itu mirip dengan kondensor seal and tube dengan air di bagian dalam tabung dan refrigeran mengisi ruang di antara tabung. Tadi sudah dijelaskan. Lalu yang kedua yaitu mesin dioperasikan secara otomatis. Jadi untuk industri, kebanyakan industri besar biasanya untuk es kristal ini sudah menerapkan sistem otomasi dengan siklus waktu, dan kristal es tersebut dilepaskan dengan proses pencairan gas panas. Jadi gas panas dimasuk untuk memanaskan silinder berongga berisikan es.
Nah, setelah es turun dari tabung, sebuah memotong es menjadi panjang yang telah disesuaikan, biasanya 50 mm. Nah, tetapi ini dapat disesuaikan dengan yang diharapkan. Lalu pengangkutan es ke area penyimpanan biasanya otomatis. Jadi setelah terpotong, biasanya di bawahnya itu sudah ada kantong-kantong es. Nah, kantong es ini biasanya berisikan es seberat 5, 10, hingga 20 kg per kantongnya. Nah, kemudian ini berjalan menuju ke tempat akhir. Nah, tempat akhirnya ini bisa langsung ke truk pemasaran atau bisa juga masuk ke penyimpanan. Nah, untuk sistem panen ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Lalu untuk sistem operasi dari pabrik ini adalah sekitar minus 8 derajat Celcius hingga minus 10 derajat Celcius. Jadi untuk proses dalam mesinnya itu sekitar segitu. Tetapi untuk penyimpanannya memungkinkan untuk mempertahankan es tersebut di kondisi minus 5. Jadi tidak perlu sampai dengan minus 8 atau minus 10. Nah, untuk tempat penyimpanannya ini biasanya berupa sebuah ruangan atau bisa juga berupa box container. Jadi box container yang besi dari peti kemas seperti itu. Lalu kemudian untuk menetapkan harga jual ini bisa diperoleh dari perhitungan harga energi listrik, terus tujuan penggunaan seperti pesanan pelanggan, tebal tipis es, panjang pendek es, serta berat jauh dekat pemasaran, terus lamanya siklus ini masuk jauhnya pemasaran, lamanya penyimpanan, seperti itu. Nah, dengan memperhitungkan tersebut diharapkan kita dapat memperoleh keuntungan yang dirasa cukup serta tidak terlalu memberatkan konsumen. Seperti itu. Jadi diharapkan paling ekonomis dan efisien ya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.